Kaya dengan insting. Kata insting itu berasal dari bahasa Latin yaitu instinctus. Kata ini mengacu pada dorongan alami, naluri yang mendorong sebuah tindakan atau respon tanpa perlu pemikiran atau pertimbangan secara sadar. Insting terjadi secara otomatis, sekejap, dan responnya itu sangat cepat terhadap stimulus tertentu. Dan itu cenderung berasal dari pengalaman, pembelajaran, bahkan evolusi yang telah mengatur perilaku seseorang untuk pada dasarnya bertahan hidup. Beberapa saat yang lalu, saya pernah memberikan arahan kepada seorang anak muda yang sedang belajar mengendarai mobil. Saya katakan padanya, hal yang paling penting dalam berkendaraan itu sebenarnya adalah insting. Kamu bisa belajar teori, teknik, keterampilan mengenai cara mengemudi yang baik. Tapi jika kamu nggak punya insting, kamu tuh akan merasa terkejut dan shock bahwa di jalanan nanti banyak sekali hal-hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan kaidah yang kamu pelajari. Insting mengemudi itu ibarat seperti seorang paranormal sebenarnya, seperti peramal masa depan. Kamu harus bisa meramal apa yang akan terjadi 5 detik kemudian dari kendaraan di depan, di belakang, di samping, atau bahkan mungkin yang jauh di depan Anda. Ketika kamu lihat kaca spion, di belakangmu itu ada kendaraan yang dipacu cepat sekali. Insting kamu itu mulai bekerja dan menebak apa yang akan dilakukan kendaraan ini 5 detik kemudian. Apakah ada indikasi dia menyalip, atau memperlambat, atau malah cenderung menubruk Anda dari belakang. Semua sensor ini akan bekerja membentuk sebuah insting yang akan mempengaruhi kamu untuk mengambil sebuah keputusan atas apa yang harus Anda lakukan segera. Apakah mengambil posisi ke kanan, membiarkan dia lewat, atau Anda menyalakan lampu hazard untuk memberikan pesan bahwa dia harus hati-hati dan mengurangi kecepatan, atau malah mungkin Anda menambah kecepatan untuk segera menjauh dari dia. Hubungan insting dalam berbisnis itu mengacu pada peran dan pengaruh, naluri, intuisi, dan pengalaman dalam mengambil keputusan bisnis. Semua ini akan membentuk semacam database di alam bawah sadar kita, yang jika distimulus dalam waktu milisecond, dia akan menyimpulkan sekaligus eksekusi sesuatu. Meskipun analis data, riset pasar, strategi yang memang udah direncanakan panjang lebar itu sangat baik dalam bisnis, sangat penting dalam bisnis. Tapi insting juga memiliki tempat yang signifikan dalam lingkungan bisnis. Insting dalam bisnis itu adalah kemampuan untuk membaca situasi, membayangkan masa depan, merasakan peluang atau risiko yang mungkin tidak selalu dapat diukur dengan kaedah-kaedah yang normal, tidak dapat selalu diukur dengan angka atau fakta yang telah dikumpulkan gitu. Ini bisa berarti insting itu berupa pengenalan pola, tanggapan terhadap tren yang baru muncul, atau bahkan persepsi terhadap kebutuhan pelanggan yang belum pernah diungkapkan. Banyak pengusaha dan pemimpin bisnis yang sukses itu sangat mengandalkan insting mereka dalam membuat keputusan yang sangat cepat dalam situasi yang juga berubah dengan cepat. Tapi penting yang di sini diingat bahwa insting dalam bisnis itu tidak boleh digunakan secara sembarangan atau tanpa dasar. Insting yang baik itu seringkali didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang sebuah industri, pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi, serta pemahaman yang kuat terhadap sebuah tren pasar. Dalam banyak kasus ya, insting ini yang terasa itu merupakan hasil dari belajar berbagai kegagalan, kejadian kegagalan, ataupun kesuksesan yang terjadi di masa lalu. Hubungan insting dan bisnis ini juga melibatkan kepercayaan diri dalam mengambil resiko yang terukur. Insting kadang-kadang dapat memberi sinyal bahwa suatu peluang itu layak dikejar, bahkan jika data atau analis atau riset awal itu belum sepenuhnya membenarkannya. Namun ini juga berarti bahwa seorang itu harus siap menerima risiko dan konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan insting. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah dan kompetitif, itu menggabungkan data yang didukung dengan insting yang baik itu dapat menjadi strategi yang sangat efektif. Insting dapat membantu mengidentifikasi peluang di luar perkiraan, memberikan keunggulan yang sangat kompetitif. Tapi kalau penggunaan insting itu tetap harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang fakta, analisis yang terukur, sehingga keputusan yang akan diambil nanti itu lebih rasional, tetap rasional dan terinformasi dengan baik. Insting erat hubungannya dengan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Jika Anda seorang pemimpin atau pengusaha yang sering bingung mengambil keputusan dan akhirnya menunda untuk waktu yang tidak ditentukan, yakinlah Anda menuju jurang kegagalan.
anekdot yang mengatakan, saya memutuskan untuk tidak berkeputusan. Itu sebenarnya itu adalah satir bagi badut kehidupan yang mentertawakan dirinya sendiri. Akhir kata, Billy Lyons, insting itu ibarat kata hati yang memiliki koneksi langsung ke otak Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Bisnis seringkali mengenai insting, dan menjadi kaya seringkali mengenai insting yang tepat.